Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from second group, consists of Suryati and my friend is Putri Sepia Yulian. And this video we are going to explain about psychological picture and second language acquisition. Okay, psychological picture are traditionally divided into three principal types. The first one is cognitive, connotative, and affective. Jadi faktor psikologi dalam second language acquisition ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu faktor secara kognitif, yaitu faktor penyimpanan, pemrosesan, atau pengambilan informasi. Yang kedua konotatif, yaitu faktor menetapkan tujuan atau goals si learners. Dan yang ketiga adalah efektif, yaitu faktor kepekaan peserta terhadap respon dalam sebuah situasi, baik itu secara positif maupun secara non positif atau negatif. And then bahasa tidak sama dengan intelijen, seperti itu. Sasaki telah melakukan penelitian pada tahun 1996 dengan belajar bahasa Inggris dan menyimpulkan bahwa meskipun kedua konstruksi terkait, mereka juga sebagian berbeda. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah kecerdasan ditemukan terkait dengan satu aspek bahasa, khususnya kemampuan analisis bahasa, tetapi tidak untuk semua aspek seperti itu. Itu artinya digunakan untuk untuk mengklasifikasikan si learners tersebut gitu. Ada yang kelas sudah advance, ada juga yang belum seperti itu. Ada yang kelas rendah atau kelas tinggi. Dan pada tahun 1996, Robinson juga melaporkan sebuah penelitian yang menunjukkan kemampuan analisis bahasa berkolerasi dengan ukuran pembelajaran yang dihasilkan, mencakup dua. Yang pertama adalah kondisi eksplisit di mana peserta didik diberi penjelasan tentang aturan tata bahasa. Yang kedua adalah mereka diminta untuk mencari rangkaian kalimat serta mencontohkannya, seperti itu. Dengan demikian, penelitian ini dapat diartikan sebagai menunjukkan bahwa komponen kunci dari bakat bahasa adalah faktor dalam pembelajaran eksplisit dan berbasis memori, tetapi tidak dalam pembelajaran implisit atau pembelajaran tidak langsung, ya, implisit itu. Dan faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa yaitu motivasi. Nah, a second language learner must also have to motivation to acquire second language. So, seseorang itu juga harus memiliki motivasi untuk memperoleh bahasa keduanya. Hal apa saja sih yang mempengaruhi motivasi seseorang? Yang pertama yaitu desire atau keinginan yang kuat untuk belajar. How much do you want to learn? Ya, seberapa besar sih keinginan kita untuk belajar bahasa tersebut. Yang kedua adalah effort atau upaya yang dilakukan untuk belajar bahasa, tenaga kita, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada pengaruh evaluasi pembelajaran terhadap kemajuan berupa perilaku peserta didik atau learners ke depannya gitu. Ini disebut sebagai motivasi atribusi. Seperti itu. And then the next material will be explained by Putri Sepia Yulian.